Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, saya akan membahas tentang rukun Islam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kita sebagai umat muslim ataupun kita sebagai beragama Islam harus mengetahui rukun, apa itu rukun Islam itu, dan kita mestinya juga harus meneladaninya, bukan hanya untuk mengetahui atau hanya sekedar paham, tetapi kita harus turut untuk meneladaninya, karena rukun ini seperti sebuah tiang, sebagai tiang kita, sebagai landasan kita dalam beragama Islam ini. Jadi kebanyakan kita itu tidak mengetahui apa landasan dasar kita dalam beragama Islam ini. Bahkan yang disebut, mohon maaf, adalah Islam KTP. Nah, sebelum kita diungkap sebagai Islam KTP, mari kita sama-sama mengikuti dengan seksama, dengan memahami dan juga mengamalkan rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5, memang sangat mudah sekali kalau disebutkan, hanya ada 5. Bahkan anak-anak pun menyanyikannya seperti rukun Islam yang 5 gitu ya, syahadat, salat. Jadi sebenarnya sangat mendalam rukun Islam ini, sangat mendalam kalau kita pahami dan kita amalkan dengan seksama. Ketika kita pertama adalah syahadat. Jadi syahadat ini adalah kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi maksud kita bersaksi, kita yakin, ada keyakinan penuh di asyhadu an la ilaha illallah. Jadi ada keyakinan penuh bahwasanya kita memang betul-betul bersaksi, memiliki keyakinan bahwasanya memang Allah Tuhan kita. Jadi bagaimana caranya untuk mengaplikasikan kesaksian kita tersebut? Yakni kita, yaitu tadi, dengan cara kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Itulah dia rukun Islam ini, rukun dasar kita untuk menjadi seorang muslim tersebut. Jadi kita tidak boleh, saya muslim gitu ya, tapi tidak pernah bersyahadat. Jadi walaupun kita tahu dalam sholat itu ada syahadat terakhir itu ya, di antara duduk terakhir at-tahiyyatul mubarakat, dalam di situ ada mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, maksudnya ya kita yakin bahwa memang kita yakin bahwa Allah itu ya hanya Allah yang satu, itulah Tuhan kita. Jadi itulah yang patut kita sembah. Nah, kalau hanya lisan, hanya omongan, mungkin bisa dengan mudah dihafalkan. Baik, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Kemudian selanjutnya adalah menegakkan sholat. Nah, sholat ini yang paling penting. Jadi bukan fardu. Jadi fardu, kewajiban itu adalah kewajiban kita sebagai orang muslim, seorang Islam. Jadi adalah mendirikan sholat 5 waktu. Itu seperti suatu kewajiban. Kalau tidak dilakukan kewajiban adalah hutang. Nah, hutang. Jadi takutnya hutang ini akan menghalangi kita menuju ke surga ataupun yang lainnya, menghalangi kita yang lain-lainnya, karena ini kewajiban kita kepada Allah. Jadi bonus-bonusnya adalah
sholat sunnah, itu adalah bonus-bonusnya. Jadi yang fardu ini memang wajib. Itu adalah hutang kita kepada Allah karena kita menganut sebagai umat Islam. Seperti itu. Dan juga itulah bentuk kita ingatnya kita pada Allah 5 waktu. Walaupun kita dalam keadaan sibuk, bagaimanapun kita faham bahwasanya kita tidak lepas dari pandangan Allah, dari penglihatan Allah. Kita tak lepas dari bimbingan Allah dan kita tidak lepas dari kasih sayang Allah. Tidak boleh kita melupakan itu, walau dalam keadaan senang, walau dalam keadaan susah, tapi kita tetap mengingat bahwasanya pada waktu ini aku harus sholat, ketika azan berkumandang aku harus sholat, karena ini adalah hutang aku dan Allah, seperti itu. Jadi nggak bisa diwakilkan, tidak bisa dititipkan seperti itu. Jadi sholat yang wajib itu adalah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi hanya 5 waktu saja. Inilah yang wajib kita lakukan. Jadi kalau mau bonus-bonusnya, buatlah sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, kemudian tambah lagi sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat, sholat tobat, banyak lagi sholat-sholat lainnya yang bisa kita lakukan untuk menambah reward ataupun bonus-bonus kita nanti ketika amalan kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik, selanjutnya yang selanjutnya adalah setelah kita syahadat, kita setelah bersaksi dan yakin kita melaksanakan sholat, kemudian kita menunaikan zakat. Nah, maksudnya adalah zakat. Zakat ini adalah ketika Allah berikan kita rezeki Allah sangat luas. Jadi ketika diberikan oleh Allah rezeki yang sangat luas itu, kita pun harus mengeluarkan, ada yang hak di dalam rezeki itu. Jadi kita harus mengeluarkannya. Ada zakat fitrah, ada zakat mal, ya. Jadi zakat mal itu zakat harta kita. Kemudian kalau zakat fitrah ini memang kewajiban yang dikeluarkan ketika bulan Ramadan, ya. Nah, itu diwajibkan bagi kita untuk menyantuni anak-anak fakir miskin, ya, para duafa, itu ya, para fakir miskin. Kemudian ada yang wajib untuk menerima zakat. Nah, itu yang harus kita keluarkan dari harta kita. Kenapa harus seperti itu? Karena kita disuruh untuk berkasih sayang, paham untuk membantu orang lain dalam kesusahan, seperti itu. Jadi kita selalu agar mampu untuk mengetahui bahwasanya ini hanya titipan dari Allah, dan kita berbagi kepada orang-orang yang lemah ataupun para duafa yang boleh menerima zakat tersebut. Kemudian apalagi, yaitu adalah haji. Nah, haji adalah ketika yang mampu, ya. Jadi haji ini bagi yang mampu. Oke. Haji bagi yang mampu. Kalau dilihat pada kemampuan, maksudnya kemampuan bagaimana? Banyak orang kaya mungkin hartanya berlimpah, tapi dia mohon maaf belum pernah haji. Jadi dia merasa saya belum ada panggilan. Nah, jadi bukan seperti itu, ya. Jadi haji ini adalah keinginan kita, niat ikhlas kita untuk menafkahkan rezeki kita, untuk berangkat pergi berhaji, beribadah di sana. Beribadah di sana, karena ini adalah kewajiban kita. Jadi bersyukurlah kita diberikan rezeki yang banyak, yang berlimpah ruah, yang mampu untuk kita gunakan pergi berhaji, kemudian kesehatan yang maksimal. Karena banyak juga, ya, dia mampu dalam sisi agama, dalam sisi harta, tetapi ketika dia tidak memiliki kesehatan untuk berangkat. Nah, itu. Jadi memang harus diniatkan betul-betul bahwasanya kita ingin sekali untuk berhaji tersebut, dan kita kalau bisa
memang difokuskan untuk berangkat ke sana agar tercapai apa yang kita inginkan itu, karena dia memang haji ini berada di Makkatul Al-Mukarramah di Arab Saudi, tempat kelahiran para nabi-nabi. Nah, dan kita khususnya Indonesia, Muslim Indonesia sangat jauh, tentunya perjalanannya membutuhkan uang yang banyak, kesehatan yang bagus, kemudian ilmu yang jangan lupa, itu yang paling penting adalah ilmu untuk beribadah haji tersebut. Kalau kita ke sana terus kita ikut-ikutan saja, kita nggak tahu bagaimana caranya. Jadi kita harus memiliki juga ilmu cara berhaji. Nah, seperti itu. Nah, kemudian mau bonusnya apa? Umroh. Nah, kalau ada lagi rezeki kita pergi umroh. Nah, ini namanya haji kecil. Kalau haji yang diwajibkan itu haji besar. Nah, kalau haji kecil adalah haji umroh. Nah, seperti itu. Jadi kita juga sama dapatkan pahala, tapi memang kalau mau yang ingin sama pahalanya dengan berhaji, pergilah umroh pada bulan puasa. Nah, pada bulan puasa. Nah, apa keuntungan kita berhaji? Di sana akan ada tempat-tempat yang makbul, yang akan Allah kabulkan doa-doa kita. Jadi tempat-tempat yang memang kalau kita berdoa itu dikabulkan oleh Allah, insya Allah. Selagi kita tidak melanggar syariat Allah, selagi kita tetap selalu bersama dengan Allah, selagi kita selalu mengikuti peraturan Allah, insya Allah apa yang kita inginkan itu akan terkabul. Kemudian setelah haji, tadi rukun Islam, kalau orang anak-anak biasanya mereka menyebutkan dengan nyanyian rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa. Nah, selanjutnya zakat. Nah, zakat untuk siapa? Haji bagi yang kuasa, haji bagi yang memiliki kemampuan. Mungkin hanya itu, silahkan baca lagi lebih banyak dan menambah referensi-referensi lainnya. Terima kasih. Usikum binafsi bitaqwallah akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.